Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Novansyah dari kelas A dengan NIM HER 0054. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan soal UAS yaitu mencoba Scratch bahasa Indonesia. Oke, mari kita coba Scratch. Nah, ini dia kita udah masuk ke Scratch ya. Oke, jadi Scratch ini tuh udah aplikasi buat bikin ini loh, bikin game gitu loh. Bikin game tapi dengan simpel, jadi semua orang juga bisa. Tuh, bahasa program visual itu lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan kode-kode gitu. Nah, jadi murid, guru, pelajar ataupun orang tua belajar program tanpa harus memikirkan sintaksis ataupun kode. Jadi ini tuh antara ini sebutannya GUI ya. GUI buat bikin game. Oke, mari kita coba. Sebelumnya karena saya belum ngerti, ntar ini kita coba klik ya move. Oh, itu jadi dia gerak guys. Oh, kalau turn dia berbalik, go to random position, go to coba kalau kalian. Hmm, oke, glide itu gerak. Terus masih banyak lagi ya. Kita bisa select hello tuh. Hello. Atau mungkin sound. Ada suara kucing juga ya. Kita coba tutorial deh. Getting started. Oke, mari kita lihat tutorialnya. With Scratch, you can make your own stories, games, and animations. Let's start by grabbing a move block. We can click the block to run it. There are many other blocks to choose from. Check out the different categories. Let's go to the sound category and grab a play sound until done block. I'll snap this onto our move block. When do we want these code blocks to run? Add an event block on top to start the code. I'll add the when green flag clicked block. You can easily reorder or delete these blocks at any time. Add as many characters as you want to your project and code each one. Check out the tutorials page for ideas and inspiration. Oke. Kita coba, katanya bisa nambah karakter ya. Kita pilih karakter. Kayaknya banyak nih. Nah, people. Ada Dani, ada Dimoni. Ada Hana, ada James. Music. Oh, kita juga bisa temu musik ya. Fantasi. Karakternya banyak dan itu kita bisa bikin sendiri juga ya karakternya. Oke, kita coba karakter yang agak unik kali ya. Tera kayaknya lucu nih. Kita tambahin Tera di sini. Dan untuk si kucing kita hapus dulu kali ya. Gimana cara kita hapus? Sini kali ya. Oh, ini nih. Kita bisa hapus karakter di sini. Nah, sekarang kita punya Tera. Kita buat motion dulu kali ya, motion. Dia itu bisa ngapain? Move 10 step. Kalau 10 step kayaknya kurang jauh ya. 50 step. Kita coba. Oh, dia kayak udah kayak teleport ya. Kita coba sini move step. Terus kita klik di sini. I move 50 steps for 2 seconds. Waduh, ini agak tipu nulisnya. I move 50 for 2 seconds. 50 steps. Oke. Terus kita tambahin sound. Nah, ini sound juga banyak nih. Oh, kita bisa record, guys. Oke, kita coba. Kita bisa record suara sendiri nih, unik nih. Oke, kita coba pakai suara kita sendiri ya. Interesting, interesting. Hmm. Oke, kita kasih nama. Namanya siapa sih nih? Tera ya. Tera Move.
Tera move forward. Coba kasih nama kayak gitu. Oke. Tuh, kita bisa custom. Oh, kita juga bisa custom si Tera ini ya. Coba mungkin kita mau ganti warna ya. Jangan kasih warna biru deh. Wow, 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 wow. Oh, apa yang terjadi, Bung? Bisa nggak yang outline-nya dong atau apa gitu? Kalau outline-nya dong yang mana ya outline? Oh, outline yang itu. Mungkin outline-nya kita mau kasih biru muda. Ngaruh nggak? Aneh ya kelihatannya. Coba tangannya deh. Tangannya itu kita bikin dia lebih gelap. Nah, ini kan nggak terlalu beda ya. Terus si perutnya kasih fill, terus kasih warna biru. Oke, nggak ada yang beda sih. Oke, ini saya bingung gimana caranya ya. Terus Tera itu banyak pilihannya ya. Jadi ada yang marah, ada yang happy, ada yang chill, ada yang benar-benar happy. Kita coba yang happy aja kali ya. Tera happy. Oke, tadi soundnya udah ada. Kita coba masukin soundnya. Kita sambungin ke sini nih. Nah, tadi kan tutorial tuh pakai event ya. Events itu kapan sih? When play color, when space grab. Oh, mungkin spasi ya. Atau when right arrow kali ya. When right arrow. Kita coba. Berhasil nggak? Oke. Terus kita coba left arrow nih. Bentar, bentar. Itu kan dia motionnya, move-nya ke kanan ya. Kalau kita ke kiri berarti gimana? Kita mau bikin simple task saja, jadi dia bisa gerak ke kanan, kiri, atas, sama bawah. Kita coba pikirin di sini. Mungkin tiga ini udah jadi kesatuan, terus kita sini kasih left arrow. Terus, nah ini motionnya nih. Point in direction. Kita coba di sini. Tuh dia kalau left arrow arahnya ke kanan, guys. Gimana cara saya ganti arah ya? Oke, ini ntar kita masukin dulu aja ya soundnya. Terus kita bikin sound baru ya. Kita coba bikin sound baru kalau emang dia itu belok ke kiri. Oke. Oke. Aneh banget tapi gak apa-apa lah aja. Interesting. Oke. Tera tadi kan move forward ya. Move backward. Berarti kita ini kembali nih. Move backward. Oke. Kita coba masukin sound yang move backward. Kita coba konekin. Nah, ini tuh kita ngubah arahnya gimana ya? Yang move ini nih, motion. Ini kan turn ya. Kalau turn tuh muter. Go to point in direction. Point towards. Waduh. Hmm. Mhm. Kita balikin dulu ya. Change Y by 10. Change Y by 9. Oh, berarti kita pakai ini aja. Kita ganti move-nya ini pakai change. Change X by, kita pakai minus bisa nggak nih? Minus 50. Oke, berhasil. Jadi kalau move ke kanan, dia kalau ini ke kiri. Oke, 50 kejauhan deh. Nah, coba ya. Kita hapus si ininya itu. Ganti sama sin X by 10. Kita coba. Ada berhasil ya. Ini simpel banget nih. Berarti kita bisa bikin sesuatu yang lebih keren.
Kita coba kanan kiri udah bisa nih. Sebenarnya masih banyak ya. Oh iya ini nih. Kita belum masukin ini lupa. I move, contoh ya. I move forward. Kita masukin ini kalau dia maju ke kanan. Terus kita masukin ini kalau dia maju ke belakang. I move backward. Suaranya aneh ya, Zai. Bisa kedengar nggak sih suaranya nih? Coba. Oke, oke, oke. Jadi ini tuh kemungkinan ya. Oh, jadi kita harus yang paling atas nih prioritas nih guys nih. Jadi kalau kita simpen soundnya di bawah, dia tuh bakal ngomong dulu, baru ada play sound. Jadi kita harus bisa ngeprioritasin yang bener yang mana. Jadi kan pertama itu kayak ketika kita input ya, baru kita gerak, habis gerak kita play sound, baru keluar lah tulisannya. Hmm, oke, interesting. Kita coba tutorial yang lain guys. Getting started, animate and name. Ini apa nih animate name? You can use Scratch to animate a name and bring it to life. Make the letters change color, spin, grow, or interact however you'd like. To get started, we'll pick a background. And then we'll pick our first letter. Let's remove the Scratch Cat sprite. Now, let's make it interactive. I'll make the letter play a sound when I click it. For more ideas, click the green arrow. Oke, let's see. Katanya kita bisa kasih color juga di sini background. Coba kita cari background dulu ya. Untuk si Tera ini ya, bagusnya di Arctic sih. Nah, ini dia Tera kita guys. Oke. Oke, interesting. Coba kita bikin dia bisa random position ya. Ketika si sprite-nya diklik. Jadi si sprite-nya tuh dia nggak mau diklik nih. Kalau dia diklik, dia random tuh. Set, set, set. Oke, interesting. Terus kita tadi coba yang ini ya, yang apa sih namanya itu? Letter. Gimana kita bisa milih letter? Aduh, oke di to sprite deh. Nah, ini dia letter ya. Kita mau bikin Tera, Tera. T di sini ada E, ada R, mana R? Mana R, mana R, mana R? Astagfirullahaladzim guys. Nah, ini masih banyak ya tipe-tipe karakternya. Kita pakai yang ini aja. Tera. Oke, halo Tera. Nah, kita bikin setiap elemen di sini ketika dia diklik, mereka tuh ngeluarin suara gitu. Suara pop. Jadi gampangnya gini. Kita belajar yang blok T dulu ya, blok T. Ketika diklik, when the sprite click, sounds. Ada suara apa aja di sini nih? Oke, kita coba suara kita.
Oke, coba pakai suara. Ini enak nih, bisa nge-record nih. Jadi, ya, ini imajinasi. Oke, kita pakai ini. Kita kasih nama dulu ya. Oh, letter. Sip, record tadi. Nah, jadi ketika ini tuh start sound pop letter. Begitupun buat si E, R, dan juga A. Jadi ketiga elemen ini, keempat elemen ini ketika diklik, ups, loh, kira when the sprite click pop letter. Kayak di blok E belum ada ya. Entah kenapa ini nggak bisa sama ya. Mungkin kita harus masukin lagi. Oke, ya gitulah. Jadi ketika T, dia bakal pop, pop letter. Kita ke sound dulu deh. Kita ke sound dulu. Sound kita harusnya ada banyak ya. Copy to new. Oh, bentar. Duplicate. Duplicate ini copy to new. Oke, interesting. Hmm. Jadi kayak kita harus copy ya. Nah, export si file memo-nya ini biar bisa masuk sini. Karena itu hilang gitu. Entah kenapa hilang. Oke, interesting. Ada berapa menit? Kita bikin 17 menit. Sebentar ya. Oke, mungkin sekian buat eksplorasi ya. Sekarang kita coba bikin game yang banyak game asli gitu loh. Kita coba ya. Jadi gini nih, gini. Gamenya kayak gini. Anggap aja si Tera ini tuh kita buat nge-catch ya. Jadi kita balik dulu ke elemen si Tera kita. Terus ini semuanya ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Jadi kita mau bikin si Tera ini cuman bisa gerak ke kiri sama ke kanan. Buat apa? Jadi kita kayak bikin game catch gitu loh, nangkap sesuatu. Nah, kita buat di sini aja Tera di paling bawah. Jadi dia bisa ke kiri sama ke kanan. Oke, caranya berarti kan kalau buat gerak itu kan dari motion ya. Dari yang ini nih, change x by 30 by ini. Kita coba geraknya biar smooth kita 10 aja ya. Nah, ini tuh gimana akal? Ketika diklik sama tombol apa? Klik kanan gitu. Nah, kan ada jika ya. Jika diklik panah kanan, maka dia gerak ke kanan. Nah, jikanya itu di mana? Kita cari di sini. Ada if. Nah, if need then. Nah, kita coba masukin. Nah, untuk ininya tuh ini nih, touching. Sorry, bukan. Nah, ini key. If key arrow press, maka apa yang terjadi? Yang terjadi dia change by 30. Oke. Terus kalau left, ini bisa nggak ya di double? Berarti kita bikin if lagi, guys. Kita bikin if dua kali. Nah, disambungin if nih. Kita change-nya by -10. Oke, apakah udah berhasil? Nah, ini belum bisa ya, karena itu tuh belum ke start gitu. Jadi dia belum bisa digerakin, guys. Nah, gimana cara gerakinnya? Itu ketika si tombol hijaunya diklik. Kita coba ya. Nah, kita sambungin sama ini. Kita klik. Tuh. Nah, ini kenapa belum bisa gerak nih?
Sebenarnya bukan karena si ini sih, itu karena dia kalau if itu kan pengulangan jika, itu kan dia ngecek nih double di press. Padahal mah kita nggak ngepres, ngepresnya sesudahnya. Jadi dia tuh ngeceknya cuma satu kali. Gimana biar dia ngeceknya selalu ngecek, kita tuh pakai forever. Forever itu ada di ini ya. Nah, jadi forever if bla 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 bla. Kita coba masukin lagi yang when the green one touch. Oke. Coba. Nah, dia udah kedetek kan. Ketika diklik, dia otomatis nyala. Kalau diklik ulang masih nyala sebenarnya. Ini buat matiin, ini buat nyalain. Set. Nah, dia udah bisa gerak kiri kanan ya. Ini buat nangkap si benda yang jatuh nih. Set, 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 set. Oke, keren. Coba lihat lagi tutorialnya. And make it go to the top of the game. We want the apple to start at a random place at the top. This block, go to random position, will make it go to a random place. And this block, set Y, can set how high up a sprite is. In Scratch, Y represents how far a sprite is from the bottom out the middle. If we set Y to 20, go to a random position, and then set Y to 180 when the game starts. If we change, starts at a random place at the top of the screen. Now, let's make our apple fall down. We can put in a negative. Oke, jadi kita bisa bikin ini objeknya biar aja sini ya, ini nggak ngaruh nih. Ini cuma nama doang. Ntar kita rapihin dulu si teranya ini. Kita buat dia agak naik sama turun biar kelihatannya kecil. Oke. Nah, kita kasih apa ya? Apel mungkin. Food aja food. Kira-kira nih si Tera suka makanan apa ya? Orang Antartika. Dia nangkep bola baseball aja kali ya. Kita masukin bola baseball. Terus kita ukurannya kita kecilin nih. Saya ukuran tuh di sini berarti 50. Oke, biar nggak terlalu gede. Kita simpen dia di atas. Nah, ini tuh kita pengen bolanya tuh ada di random position. Itu kan kalau random position ada namanya di sebelah sini ya. Aku tuh random position. Tapi itu randomnya tuh kita mau di atas doang. Jangan sampai ke bawah. Gimana? Kita ada yang set Y. Set Y tuh kita satuin sini. Kalau ini tuh di atas tuh 80. Set Y coba ya. Oh, satu dia di mana? Wait, 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 wait. Kita pisahin dulu. Ini kok dia nggak connect ya? Hmm. Nah, set Y tuh 180 coba ya. Kita klik. Wah, kayak dia benar di atas. Oke. Kita satuin. Terus kita satuin yang ini ketika si hijaunya diklik. Oke, jadi ketika ini diklik, set. Hmm. Oh, jadi ingat yang tadi ya, prioritas. Prioritas. Jadi kalau kita set Y dulu baru random, otomatis si Y itu nggak guna. Jadi kita harus random position dulu nih. Setelah diklik, dia tuh kan pindah ke random position. Setelah posisi randomnya ketemu, dia otomatis dikatasin. Nah, jadi deh. Terus kita tinggal bikin si bolanya itu jatuh ya. Ini mungkin ketinggian deh guys. 170 aja kali ya. Oke, kita coba. Bagaimana cara bikin apelnya jatuh? And if we put this inside a forever loop, it'll keep falling till it hits the bottom. But now it's Hmm, stuck. So right now, we have an apple that can fall one time. What we would like it to do is, if it's at the bottom, ini sama aja berarti. Forever, kita pakai forever. Jadi biar dia tuh selamanya gerak. Terus kita copy aja yang setnya. Apa yang keluar chain X aja. Kita cari aja di sini. Chain ya. By. Kalau dia ke bawah berarti minus 10 ya. Nah,
Tuh kan? Jadi kita ketika klik ini nih. Nah, ketika forever-nya nyala, set dia terus jatuh. Nah, ini kecepatan kali ya. Ini bikin dia agak lama. Oh, 30 sih. 3. Coba kita maju set. Kayak dia jatuh, dia jatuh. Mungkin kurang cepat. Bagaimana kalau min 5? Sip. Kita matiin dulu forever-nya. It goes to the top. This is another good time to use an if-then block. So let's drag one out. In here, we need to put some code that checks if the apple is at the bottom. Now, how can we tell if the apple is at the bottom? Well, remember how I said that y represents how high up a sprite is? Let's look at the apple's y while it's falling. Its y position starts at 180, then it goes to 170, 170. So what we can test in here is we can just check if the y position of the apple is less, must be at the bottom. So to test that, less than block, blue block that says y position, and drag out a green less than block from the operators category. This block just checks if the thing on this side is Ini less than the thing on this sistemnya side. sama We kayak want to ngoding juga check sih. if y is less than negative Disuruh 170. bahasa ya, So mau we itu can put apa, y mau on itu this apa. side and write negative 170. Now, if the apple is at the bottom, what do we want it to do? Well, we want it to go back up to the top. If Y position tuh, katanya jadi kita bikin pengulangan di sini. Ketika Y kurang dari minus 70, berarti udah di bawah banget. And we actually already have the code for that because we wrote it right here. So let's just put a copy of that same code in here. And let's put this code inside our forever loop. So every time the apple moves down by -5, it asks, am I at the bottom? There we go. Now we have an apple. Okay. That's how you do it. That's how you do it. Kupaham. Jadi kita bikin dulu di sini forever. Dalam forever nggak bisa loh. Ya. Kita bikin if di sini ya. Kita masukin dulu if di sini. Nah, jadi apa yang terjadi di if di sini? Ketika ya kurang dari di sini dong. Oke. Terus kita copy set y, bukan set y ya, sebenarnya. Ya position kurang dari kita coba dulu. Ini dia jatuh sampai mana ujungnya? Oh, 180 ya. Beda ya. Jadi ketika 180, maka apa yang terjadi? Kita copy ini, kita turun di sini sama set y. Ini yang bakal terjadi, kita masukin. Ups, salah. Apa yang terjadi guys? Kenapa ini tiba-tiba gede nih? Sebentar. Kenapa ukurannya dia jadi segini, coy? Ini 50 ya. Oke. Kita coba. Ada yang salah di sini. Forever. See position kurang. Oh ya ampun. Hati-hati guys. Kurang minus di sini. Pantas aja ya. Kita tadi itu kurang minus, makanya dia nggak bisa. Makanya dia di atas tuh. Udah kayak yang tantrum anjay. Di sini tuh dia pakai ini ya, when. Jadi kalau ininya diklik nih. Coba klik. Lah kenapa dia nggak balik lagi ya? Ada yang salah di sini. Apple that can fall, and when it gets to the bottom, it goes, am I at the bottom? There we go. Now we have an apple that moves down by -5. Oke. Tadi tuh dia ternyata kurang bawah turunnya, jadi sudah bawah baru. Kita coba kejar ya. Berhasil nggak ngejarnya nih? Ini belum ketangkep kan? Set, set. Oke, kita tinggal bikin berarti efek yang terakhir nih. Biar dia bisa nangkep. Kita coba. It asks,
Am I at the bottom? Let's make it so that then the catch. player caught it. So it should stop falling and go back to the top somewhere else so it can start falling again. So this is another good time for an if-then block. There's this helpful block. Segala jenis suatu itu kebanyakan pakai if then block ya. Jadi emang if sama else itu pengkondisian tuh yang paling benar-benar kepake gitu. Karena emang pada sejatinya device itu udah kayak pasangan, maksudnya kayak digunain That's touching dalam mouse kehidupan pointer. sehari-hari. And instead of mouse pointer, I can choose bowl. And now this block will test if the apple is touching the bowl. And if the apple is touching the bowl, we want it to go back to the top. And again, that's just our same code from before. That makes it go to the top. Let's put this inside a forever loop, and let's make it play a sound when we catch it. Nice. Lastly, let's... Kita coba. Jadi, Tika, itu mana ya, touch ya? Nah, touchnya kita ubah dulu ke si Tera kan? Sorry. Kalau dia nyentuh Tera, maka apa yang terjadi? Kok nggak bisa di sini? Nih, dia akan kembali ke awal. Gimana kembali ke awal ya ini? Yang go to random position. Kita coba copy. Sini kita masukin ke... Ini kita sentuh dulu, matiin guys. Forever loop. Udah ya gitu kan ya. And let's make it play a sound. Oke. Dan ini tuh kita dikasih hijaunya diklik ya. Nah, kita bikin sound deh. Sound ketika ini diklik tuh pesannya apa? Poing. Kita record ya. Poing. Poing. Aneh. Coba lah. Poing. Oke. Poing. Oke, kita coba. Kok dilihat sih sound? Kita dilihat yang belakang. Terus kita bikin dia slower. Poing. 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 Oke. Poing. Ini kalau dia dapat ya, kita coba catch. Terus kita masukin si soundnya play sound catch. Berarti ketika ini. Nah, oke kita coba guys. Bentar. Apa belum bisa nih? Kenapa dia belum bisa nge-catch? Mungkin ini dia di atas ini kan. Toing. Toing. Ini nggak ngaruh sih. Toing. Toing. Oke. Toing. Berhasil. Toing. Toing. Kenapa dia tadi gagal? Karena yang catch-nya itu dia disimpan di bawah. Jadi nggak keproses dulu gini. Dan ini tuh ngaruh guys. Ini kalau di bawah di atas itu ngaruh. Kita coba ya. Nih. Kalau nggak percaya, kita coba cek ke bawah. Coba tanda. Oh, sama aja Pak ya? Oh, mungkin tadi belum di run guys. Sorry. Oke, sekarang udah berhasil. Terus, ternyata bikin skor nggak sih? Nice. Gimana cara kita bikin skor? Lastly, we can add a variable. So we can make a variable called score by one block to make the score increase. The score increases by one. And we can put this block here, so every time we catch the apple, the score increases by one. And when the game starts, let's set the score to 0. Variable ya. Make a variable. Namanya score. Set score to change score by one. Kita masukin ini ketika dia nyentuh si Tera. Oke. Kita coba ya. Oke, nambah guys. Sip. Sip. Oke, skornya udah ada. Interesting.
Kita stop dulu. Yang terakhir apa tadi? Set score to zero. Nah, jadi biar awalnya itu nol, ketika diklik dia otomatis nol. Oke. Oke, itu dia game sederhana kita. Nah, ini walaupun ikut tutor ya, tapi saya ngerti di sini sistemnya gimana. Jadi si siapa sih ini namanya? Si Tera ini punya eh, pengkondisian if else. Jadi ketika kita press right arrow dia akan bergerak sebanyak 10x dan ketika klik kiri dia akan bergerak sebanyak minus 10x atau ke kiri sebanyak minus 10 atau 10 ya 10 pixel mungkin ya. Contohnya pixel mungkin. Dan itu dalam forever. Kenapa? Biar dia tuh bisa digerak terus-terusan. Jadi ketika diklik play, nih, saya nggak cuman bisa klik sekali, tapi saya bisa terus-terusan klik seperti itu. Oke. Dan untuk si bolanya sendiri, nah itu dia item bolanya, ini baseballnya sendiri. Dia tuh punya banyak variabel. Yang pertama, agar dia ada di atas, terus-terusan di atas. Nah, dia tuh bakal ke random position. Jadi, nah dimanapun itu, when click, ketika ininya dimulai diklik, dia akan mulai nih. Misal kita berhenti ya, kita mulai ulang. Nah, dia bakal ke random lagi. To random position, setelah dia pergi ke random position, dia atur lah Y-nya, apa, Y-nya segimana. Itu tuh yang paling mentok paling atas. Terus untuk nganimasiin balik si bolanya jatuh terus ke atas lagi, kita pakai if lagi di sini. Ketika ya position menyentuh minus 70 atau mungkin di paling bawah, itu dia bakal menggunakan yang tadi lagi, go to random position dan setnya itu 170. Dan itu tuh dia change dia by minus 5 nih. Jadi ketika dia minus 5 kan turun, 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 turun. Setelah menyentuh 170, minus 170 baru dia kembali ke atas selamanya. Begitupun untuk eh, yang touching ya. Jadi di sini tuh ketika sininya diklik, set score untuk 0 itu buat skor doang ya. Nah, di sini ada dalam forever itu ada if nih. If menyentuh si Tera, skornya nambah jadi satu. Terus play zone dan go to random position. Jadi balik lagi. Gitu. Ini simple banget nih. Kalau emang diimplementasiin ke codingan ini lumayan ribet ya. Tapi karena ini GUI atau Graphical User Interface, jadi asik gitu. Asli sini asik bikin game kayak gini. Dan kita lebih memahami gitu. Kayak if else-nya, pengondisiannya. Mungkin nanti kita pakai looping juga. Ada forever looping. Oh, ini forever ini kan looping ya? Oh iya. Oh iya looping ini forever ini looping guys. Loopingnya aja dibuat singkat ini ya, cuman forever gitu. Terus ada sound, kita bisa set values, bikin variabel, dan segala macam. Oke, ini interesting. Dan ini dia game kita ya. Kita coba run deh. Let's go. Oke. Nih, ketika kita play lagi, skornya otomatis 0, si bola baseballnya ke atas lagi. Sip, itu dia guys, eksplorasi dan pencobaan saya tentang Scratch. Dari mulai awal kita nyoba tutor, setelah kita sudah stuck, kita coba buat lihat apa tutorial orang lain ya. Dan ternyata asik sih ini, gampang dipahami banget. Orang tua, murid, maupun guru segala macam ini bisa mahamin lah, istilahnya gampang dipahami gitu. Oke, mungkin sekian tentang mencoba Scratch bahasa Indonesia kita. Dan ini bintangnya banyak banget ya. Bismillah. Nilai buat yang Scratch ini apa? Ada tuh bintang 7. Saya rekod 38 menit. Dan ini emang asik sih Pak Scratch. Asik banget ini mainin Scratch. Oke. Oke, mohon maaf bila kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.